pertemuan kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Baik, Bu. Baik. Oke, sebelumnya sila Ibu minta ketua kelas untuk memimpin doa dulu. Silakan ketua kelas memimpin doa. Rememori, ya. Terima kasih. Nah, Ibu cek kehadiran dulu ya. Oke, Ibu cek kehadiran. Pintar semuanya hadir ya. Hari ini seperti yang Ibu sampaikan minggu lalu atau di pertemuan sebelumnya, kita akan melakukan apa? Praktikum. Praktikum mengenai daya lesak logam. Nah, silakan buka LKPD-nya. Silakan buka LKPD, kemudian silakan melakukan praktikum sesuai dengan langkah kerja yang kalian buat. Ingat, amati dengan teliti setiap perubahan yang terjadi. Jadi, misal kalian menyelupkan ini awalnya tidak berubah warna, kemudian dia ketika dicelupkan dia berubah warna menjadi apa, itu wajib kalian amati. Ya. Nah, kemudian tulis pengamatan kalian pada lembar hasil pengamatan yang sudah kalian buat. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada, silakan kalian bekerja, tapi ingat selalu patuhi tata tertib di laboratorium, ya, demi keselamatan kalian. Oke, silakan bekerja. Selamat berpraktikum. Memori. Sudah praktikumnya sudah? Ya, kalau sudah, ayo silakan dibersihkan dulu, dirapikan mejanya. Nah, sudah, yuk pintar, dirapikan mejanya. Nah, sekarang Ibu minta, Ibu sudah menyediakan beberapa pertanyaan yang ada di LKPD. Ibu sudah menyediakan pertanyaan yang ada di LKPD. Nah, jawaban pertanyaan ini itu bersumber dari hasil praktek kalian. Nah, misal yang pertama percobaan AL dengan ZN. Nah, apakah itu tergolong reaksi redoks spontan? Kira-kira bagaimana pengamatan kalian tadi? Reaksi redoks spontan apa tidak? Pak Theo mungkin bisa membantu. Apakah tergolong reaksi redoks spontan? Spontan, Bu. Spontan. Buktinya apa? Bisa dilihat dari apa? Terbentuk endapan. Terbentuk endapan, pinter. Dia terbentuk endapan ya. Jadi nanti kalian tinggal diisikan di sini. Nah, pertanyaan kedua. Partikel kimia apa saja yang terlibat dalam reaksi redoks tersebut? Partikelnya kira-kira apaan ya? Ada apaan tadi? Al2+. Al berapa? 3+. 3+. Al3+ ya. Al3+, terus terus apa lagi? ZN, Bu. ZN-nya dalam bentuk Logam. dalam bentuk logam, boleh. Kemudian dalam bentuk apa lagi? Ada ZN, kemudian Ya, ZN2+. SZN2+, kemudian ada SO4 2- ya. Kemudian ada logam Al itu sendiri. Itu adalah partikel kimia yang terlibat. Nah, kalian bisa ya menuliskan reaksinya? Bisa ya? Bisa lah. Bisa, Bu. Harus pintar. Nah, selanjutnya Ibu minta kalian menggambarkan gambaran mikroskopiknya seperti apa. Nah, cara untuk menggambarkan mikroskopik itu ada di video yang Ibu tunjukkan di LKPD, di link LKPD itu Ibu juga sudah menyertakan videonya. Ada video yang kedua.
yang Orang Ibu bisa sertakan mengisi tadi, yang Ibu sekali lagi tunjukkan tadi. depan yang masih kosong untuk dirapatkan, diisi sehingga Kemudian setelah kalian menggambar, jelaskan spesi yang bertindak sebagai reduktor dan oksidator itu yang mana. Nah, kemudian lanjutkan untuk logam Al dalam FeSO4, Fe dalam ZnSO4, Fe dalam Al 3+, kemudian Zn dalam Fe 2+, dan terakhir Zn dalam Al 3+. Bisa ya? Silakan berdiskusi dengan teman-temannya, dengan teman sekelompoknya. Jika ada pertanyaan, kalian boleh menanyakan pada Ibu. Ya. Untuk menjawab ini, untuk menggambar, Ibu ingatkan untuk menggambar yang soal yang C, itu kalian bisa melihat di handout, itu ada juga di handout yang Ibu berikan di gambar yang pertama. Itu di gambar halaman kedua, itu ada, bisa mengikuti itu. Nah, yuk silakan dikerjakan. Ada kesulitan? Ada kesulitan enggak? Kalau enggak ada, kita bahas ya. Bahas bersama ya. Oke. Salah satu kelompok silakan mempresentasikan hasilnya. Salah satu kelompok silakan mempresentasikan hasilnya. Ya, kelompoknya Pak Teo bisa kok kelompok Pak Teo lagi ya? Kelompok yang satunya Ibu tadi lupa. Kelompoknya siapa? Bu Siti Mudrika bisa mewakili. Silakan presentasi. Baik, terima kasih Rememori, terima kasih presentasinya. Ibu rasa itu sudah cukup bagus. Nah, mari kita buat simpulan bersama-sama. Nah, ini kalian bisa mengisi ini tadi ya. Mengisi ini, jika kalian bisa mengisi tabel berikut, itu berarti kalian sudah bisa membuat kesimpulan. Nah, mari kita buat kesimpulan bersama-sama. Al dengan Fe2+, kira-kira dia bereaksi apa tidak? Tadi Al dengan Fe2+, kira-kira bereaksi apa tidak? Bereaksi, pinter. Berarti kita kasih tanda centang ya. Kemudian Al dengan Zn bereaksi apa tidak? Bereaksi. Kemudian Fe dengan Al3+ bereaksi apa tidak? Tidak. Tidak. Fe dengan Zn? Fe dengan Zn? Iya, tidak bereaksi. Nah, kalau Zn dengan Al bereaksi apa tidak? Tidak. Nah, Zn dengan Fe? Bereaksi. Nah, dari sini kalian sudah bisa membuat kesimpulan. Logam manakah yang dapat bereaksi dengan larutannya? Tadi, logam mana yang dapat bereaksi dengan larutannya?
Logam AL. Al. Logam Al dia dapat bereaksi dengan kedua larutannya. Sedangkan logam Fe dia tidak bisa bereaksi dengan kedua larutan, sedangkan logam Zn hanya bisa bereaksi dengan satu larutannya. Nah, berarti kalau untuk pertanyaan kedua, mana yang paling reaktif? Logam mana yang paling reaktif? Fe. Yang paling reaktif, berarti yang bisa L, bereaksi. Bu. Al. Yang paling reaktif itu Al, sedangkan yang tidak paling atau yang tidak reaktif itu adalah Fe. Nah, kalian bisa mengurutkan kan ya? Itu Al nomor 1, kemudian Zn nomor 2, dan Fe nomor 3. Nah, urutan ini, urutan dari Al, Fe, dan Zn yang kalian lakukan di praktikum itu sesuai dengan, nah ini dia, sesuai dengan logam deret volta. Di sini ada Al, di sini kemudian Zn dan Fe. Nah, jika kalian tidak sesuai urutannya dengan deret ini, berarti praktikum yang kalian lakukan kurang tepat. Itu ya. Nah, dari deret volta ini kita bisa menentukan siapa reaksi itu bisa berlangsung spontan atau tidak. Contohnya tadi Al dalam larutan Zn, karena dia semakin ke kiri, dia berarti semakin mudah teroksidasi. Sedangkan ke kanan dia semakin mudah tereduksi. Jadi Al bereaksi dengan Zn 2+, maka dia bisa bereaksi karena Al-nya nanti dia pasti akan teroksidasi menjadi Al3+. Kemudian Zn nanti dia akan mengalami reduksi. Dia reduksinya antara reaksinya dari Zn plus menjadi Zn. Nah, karena dia Zn baru dari yang aki menjadi S, menjadi padat, makanya nanti di Al, di logam Al akan terbentuk endapan. Endapan itu dia adalah logam Zn. Nah, itu penjelasan Ibu. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan mengenai pendesakan logam? Bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kalian bisa melanjutkan ke sini ya. Silakan nanti di rumah, karena waktu kita sudah tidak cukup untuk melanjutkan ini. Di rumah kalian bisa mengerjakan soal ini. Ya, dikumpulkan minggu depan. Ya, jika kalian ada pertanyaan atau kesulitan, sumbernya dalam menjawab ini dia berada pada ini, deret volta. Tapi kalau jika kalian masih tidak bisa menyelesaikan, silakan hubungi Ibu ya. Oke. Jika tidak ada pertanyaan, Ibu akhiri dulu untuk hari ini. Silakan ketua kelas mewakili untuk berdoa bersama. Silakan ketua kelas. Ya, berdoa selesai. Terima kasih. Nah, Ibu akhiri untuk hari ini. Minggu depan kita akan belajar sel volta. Bagian-bagian dari sel volta silahkan kalian baca di handout yang Ibu berikan. Bagian-bagiannya itu apaan. Jadi minggu depan kalian sudah mempunyai bekal untuk belajar itu. Oke, Ibu akhiri untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selesai ini. Ya, selesai Ibu. Dalam agama Islam antar umat Islam Panjang ya. ukhuwah Islam adalah menghargai satu umat Islam dengan tradisi umat Islam yang tadi menghargai budaya kelompok Islam yang kita menghargai budaya Islam yang ada di Indonesia
maupun menghargai budaya Islam di Indonesia. Itulah ukhuwah Islam. Yang kedua adalah ukhuwah wathon. Ukhuwah wathoniyah adalah Buku yang lain persaudaraan ada manusia. yang dikomentari? Antara suku, antar agama. Biaya ini tadi pakai apa, Bu? Pakai inquiry, Bu. Inquiry. Oh iya, ya pantas ya. Kemarin kan pakai PPL ya? Yang PBL yang green chemistry, Bu. Sudah laksanakan dalam Ini saya yang Volta. biasanya yang Ya, menurut saya masih oke sih. Lumayan. Tapi nanti ini 30 menitnya berarti harus di-cut ya. Harus disesuaikan. karena kesatuan dalam Republik Indonesia. Karena itu pada hari Kita mau lanjut atau break dulu? ini kita sebagai umat Islam mayoritas Kurang 2, Bu. Kurang dua. Ya, lanjut. Ya, makanya. Saya jam 1 mengundang rapat orang. Iya, langsung aja, Bu, kalau gitu. Langsung aja ya, langsung aja. Ya. Kan 30 gitu. Bisa nggak? Ya, bisa pas. Iya. Saya usahakan, Bu.